lagi jalan, ya kan? Itu kan di kampung gua kan banyak banget burung merpati di jalan-jalan itu. Itu udah dekat kaki gua dia belum terbang. Enggak, yang hinggap Terus di burung pundak merpati itu enggak, yang hinggap di yang hinggap di pundak Yesus itu merpatinya betina atau jantan? nah di situ kan nggak ditulis mau jantan atau betina. Ya itulah sengaja Tuhan nggak menulis supaya kita nggak bisa punya pertanyaan lagi. Lu mau Kenapa? tanya juga ya kecuali lu tanya Roh Kudus. Roh Kudusnya gimana jawabannya? Roh Kudusnya jawabannya kemana? Nah, di situ nggak dijelaskan. Kalau di situ nggak dijelaskan ya berarti Tuhan nggak mau menjelaskan. Merpati, Oh, burung artinya merpati. dia tahu bahwasanya jenis aku ini adalah betina atau jantan. Itu berarti kan dia bisa tahu. Kan dia kan berbentuk merpati, artinya kan dia tahu bisa jawab. Aku itu dulunya merpati, yang jantan atau betina. Nah sekarang mau tanya, ketika Roh Kudus itu Di masuk situ ke nggak ditulis, Uco di situ nggak ditulis. memang nggak ditulis, artinya Roh Kudus itu kan dia merpati, kan dia tahu pribadi sendiri. Aku itu waktu itu betina atau jantan. Itu jawaban gimana? Lu kan nggak ada ditulis di betina atau jantan. Lu nggak ditulis. Bro. Kita bahas ya, kita bahasan yang serius. Makanya lu jangan banyak nyembah setan deh. Bro, Susah diajarin. Oh, marah. Sabar Bang Jo nih. Gue mau nanya seriusan sama lu nih Bang. Nih bro. Lu tahu sidang ilahi nggak bro? Kenapa? Tahu kan ketika mau penciptaan manusia kan sidang ilahi tuh. Iya kan? Iya nggak? Ayat Ya, itu terus? tahu kan pasti kan lu kan. Nah, yang gua mau tanya gini, Bro. Ntar. Kalau gua ngomong pakai dalil. Nih. Lalu gua balikin lu kameranya, Bro. Nah. Ini kan tertulisnya kan di Kejadian 1 pasal 26 nih, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita ini siapa, Bro? Gua mau nanya. Huruf besar tuh ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tiga. Nah, di sini manusia menurut gambar dan rupa itu maksudnya apa? Bentuknya sama gitu maksudnya kayak mereka. Ya bentuknya, Oh, strukturnya, bentuknya. oke. Nah, tadi kan kata lu kan kita di sini kan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, jadi gua mau nanya nih, Roh Kudus itu jadi bentuknya kayak manusia apa kayak merpati, Bro? Nah ini Itu jawab, Bro. Silakan, Bro. Kayak manusia. Kayak manusia. merpati. Berarti yang kayak merpati Kayak sama manusia. berarti. Merpati itu kan cuma diambil sifatnya. Sifat merpati itu kan sifat yang setia, yang suci, lembut. Dan makanya kan dalam perkawinan kan selalu diidentikan dengan pelepasan burung merpati. Lambang dari kesetiaan. More, saya mau tanya Nah, Roh More. Kudus itu seperti apa? Seperti manusia dong. More mau tanya More, Roh Kudus itu sama dengan merpati bisa nggak More? Ya, harusnya sih kalau melihat kita Enggak dong. surat kalau melihat itu Simbol. ayat di dalam Matius. Simbol. Oh, simbol sih, Bro. Nih, Ini jadi Ini benar gua- yang mana, simbol, roh, atau bentuk burung itu sendiri. Makanya kan kita nggak bisa baca-baca satu ayat kalau Ya, makanya saya nggak ngerti cara berpikir lu tuh gue nggak ngerti. gambarnya dengerin. Gini, Tuhan itu bukan hewan. Lah itu Tuhan itu bukan hewan. Gambarnya. ya ini, Bro. Makanya gue udah bilang, Biasanya, Bro. kalau tidak, makanya lu baca lagi yang Kejadian 1. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi cuma manusia doang yang persis dengan Tuhan. Yang lain binatang-binatang itu aja sifat seperti singa, anak domba. Terus apa lagi tuh? Oke. Berarti Anak gini, domba, Bro. singa, merpati. Berarti kalau lu bilang Tuhan itu Sama seperti iblis, manusia, dibilang ulang. punya titik dong, Bro. Punya, Berarti punya titik dong. emang punya. Oke. Makanya gue bilang. Iya. Kata Hendritan Sejak kapan? Sekarang gue tanya. Tuhan menciptakan penis, ya? Apakah itu suatu kehinaan? Tidak. Nggak ada yang hina itu. Justru kalau nggak ada penis, lo misalnya nih, si Reski berjalan, tapi dia cuma garis doang, nggak ada itunya, kan justru jauh lebih hina. Tuhan itu Makanya lebih baik lo punya penis daripada lo rata. Apa? Karena pertanyaan gue jadi menarik nih, Bro. Tuhan itu penisnya udah disunat dari sononya apa mendadak baru disunat apa masih punya kuluk, Bro? Kalau Tuhan tidak perlu disunat, karena kenapa? Karena dia udah suci. Yang perlu disunat itu adalah manusia. Berarti masih berkuluk Di ya. Lukas Sempurna ya. 21 kan disunat dia. Ketika berumur 8 hari maka ia disunat. Di Lukas 21 itu gimana itu? Iya kan, karena itu kan
itu kan karena orang itu kan ngikutin tradisi-tradisi. Setiap umur 8 tahun disunat. Sebenarnya ya disunat. Iya. Tahu. Berarti Tuhan Karena Yesus sendiri pun dalam kehidupannya nggak pernah nyuruh orang sunat. lu gak, berarti Tuhan itu berkelamin maksudnya. Jadi maksud lo Tuhan itu rata, nafsuannya rata gitu. Ya itu lo lah mungkin Tuhan. Laki-laki gitu maksudnya. Anda konteksnya gitu maksudnya. Tuhan itu berkelamin laki-laki. Kalau gitu. tidak laki-laki, kalau misalnya dia rata, misalnya lo lah dulu ya, misalnya lo selangkangan lo rata misalnya cuma kulit doang gitu loh, indah nggak? Iya berarti nggak adil dong kalau dia nggak berbentuk. Makanya Kalau cuma dia nggak berbentuk cewek nggak adil dong. Berarti Tuhan dong, apanya? ya kan? Iya kalau dia. Ya Roh Kudus itu perempuan. Roh Kudus perempuan, bro. Iya, Oke. Berarti Roh Kudus itu wanita cantik. Nah, tadi Iya. kau bilang nggak bisa jawab katanya, nggak ada tertulis. Kamu sekarang udah balik beda. Tar. Bang Jo, gue penasaran jadinya. Berarti Tuhan itu laki-laki punya penis berarti. Iya kan? Pasti punya, Benar nggak? pasti punya. Oke, pasti. Ya punya. pasti punya dong. Dan Roh Kudus itu perempuan. Berarti punya vagina. Betul. Iya. Oke. Makanya Iya. Adam dan Hawa diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Iya, oke. Itu kan nggak nyampe otak lo ke situ. Otak lo kan ibarat kata cuma bener. ya cuma di jalanan doang. Itu hikmat yang paling ngeri, hikmat yang paling tinggi. Nggak ngerti gue. Makanya lo masuk neraka. Itu yang menyebabkan lo masuk neraka karena otak lo nggak nyampe ke situ. Kalau otaknya nyampe ke situ, gua yang ngasih persembahan buat lo. Gua ngasih perpuluhan buat lo kalau nyampe. Tapi karena lo otak lo nggak nyampe, ya lo yang ngasih perpuluhan ke gua. Tapi gini bro, gua setuju sama pendapat lu bro. Bentar nih, bentar Bang Adi, bentar. Jangan dipakai itu dulu, pakai sound card dulu. Nah, gua setuju sama pendapat lu bro. Kalau Tuhan lu Iya, diciptakan jangan. laki-laki bro. Gitu. Iya, gua setuju. Karena gini bro, soalnya kan kalau dalam bahasa Ibrani kan Tuhan Allah lu itu kan dari kata Elohim, ya nggak bro? Ya kan? Nah, Ya. Elohim itu bro, itu adalah bentuk plural maskulin bro, dari kata Eloah. Plus imbuhan yim. Iya, plus imbuhan yim. Yim kan jamak maskulin kan? Berarti cowok bener bro. Setuju gak bro sama lu bro? Berarti punya penis ya bro? Emang benar. Oke. Iya. Jadi yang Kalau laki-laki udah pasti punya penis. Yang namanya laki-laki Dalilnya itu gimana? pasti punya penis. Dalilnya Lu gimana sih? gimana? Sejak kapan laki-laki nggak punya penis? Aduh. Bener. Makanya kan gue udah bilang sama lo, otak itu harus di-upgrade 200 kali lipat. More coba buka keluarga Tuhan ada nggak More? Di situ More, keluarga Tuhan ada nggak? Ada, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Gambarnya anak Abraham. Nggak, gambarnya keluarga Tuhan itu kan ada Bapak, itu ada anak itu. Nah, Oh iya, yang Tritunggal itu ya. Tar. iya. Mungkin dia bisa terangkan Benar, tuh. Gus. Sebenarnya, Iya. iya emang benar Tuhan itu kan menciptakan kan menurut rupa gambarnya. Kalau ada keluarga ya berarti Tuhan itu ada bapaknya, ada mamanya, di anaknya. Bener. Aduh. Maklum bro, Makanya, teman-teman kan gue ini gua- otaknya nggak nyampe bro. Maklum bro, maklumin aja bro. Kalau gue paham bro. Nggak sampai kan gue udah bilang cuma Roh Kudus yang bisa ngasih pengertian itu, Roh Kudus yang ngasih tahu. Makanya Tuhan bilang kalau gua- buku gua nilainya kalau gua 7 miliar sekarang dolar. Kalau gue udah upgrade sekarang bro, gue udah ngerti maksud lu, makanya gue benarkan kan, Tuhan lu laki-laki kan gitu kan, makanya tadi gue cek dari teksnya laki-laki bener bro, cowok bro, jamak maskulin karena ada gitu kata Elohim. Sekarang begini ya, nih ya, gampang aja lah dulu, gampang aja. Waktu Muhammad mendengarkan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara, suara perempuan, suara laki apa suara perempuan? Kan gitu aja gampang. Kalau kita Kan suara kalau nggak suara laki ya suara perempuan. Gini, enggak gini. Nah makanya sama seperti Abraham mendengarkan, Musa mendengarkan itu pasti dengarkan suara laki-laki. Enggak, itu kan gambar Bapak itu yang berjenggot itu warna putih kan? Bapak Pasti itu ya? mendengarkan suara-suara laki-laki. Iya, Karena itu tidak ada di dunia ini kalau bukan suara laki-laki. Itu dilihat dulu itu. Diam dulu, gue juga tadi potong-potong dulu. Diam dulu sebentar. Itu dilihat Begini dulu. loh. Itu Kalau benar. Tuhan bicara sama kita, cuma satu, suara laki apa suara perempuan? udah tahu bro, wallahu alam bisawab. Lu diam dulu kalau dia diomongin. Ketahuan itu.
Kalau gua nggak tahu, bro. Nah makanya kan Yesus berkata, diam dulu we. Itu suara apa sih berisik bangetnya guru ini? Ya, sabar. Goblok lu bukan main sih. Ya, lanjut, bro. Jangan dulu gitu-gituin. Suara laki ke cewek. Nggak ada. Enggak. Iya, lalu suara yang bagaimana? Suara itu kan cuma dua karakter. Kalau nggak suara laki ya suara perempuan. Mau suara gimana lagi? Dia Mau marah-marah. suara bencong. Dia marah-marah. Nggak tahu, kita nggak dijelasin itu, bro. Iya, makanya kan pada waktu, makanya Yesus berkata, dengerin, pada waktu si Petrus mendengarkan suara Bapa yang mengatakan ini anakku yang kukasihi, tentu Petrus tahu karakter dari suara itu. Kan kalau kita ngomong, misalnya, kalau kita ngomong kan, suara cowok, suara cewek kita tahu karena karakter cewek kita tak kenal. Kalau karakter cowok, nah pada waktu Musa mendengarkan suara di Gunung Sinai, itu pasti dia dengar suaranya itu karena dikatakan aku mendengar. Itu berkata-kata inilah anakku yang kukasih. Tentu dari karakter suara itu kita tahu bahwa dia adalah seorang laki-laki yang ngomong karena Bapa berbicara, berarti karakter laki-laki. Enggak gini juga. Itu kan gambar tadi kan. Kalau bukan laki-laki lalu suara apa lagi? Iya, udahlah. Kita nggak tahu ya, kalau lo memang hidup dalam ketidaktahuan ya mending aja karena lo nggak tahu. Enggak gini. Jangan ngajarin lo dulu kalau nggak tahu lo jadi ngajarin orang. Nggak apa-apa Bang Jo. Nah jadi gini bro, gua mau nanya lagi nih. Tadi kan Petrus kan denger kan, ya. Jadi gua mau nanya gini nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya. Nya ini kan menunjuk kepada Bapa kan berarti kan? Iya kan? Lu gak bilang Betul, dengar suara. ya. Oke. Tapi dikatakan sama Yesus, kamu tidak pernah mendengar suaranya, bro. Nah, jadi yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ya kamu ini siapa? Yesus ngomong ke siapa? Ya Yesus itu ngomong ke siapa? Aduh. Dibantah. Yesusnya ngomong ke siapa? Ya jangan dibantah kitabnya. Sebab itu Kok dibantah? Itu kan lagi ada pembicaraan. Kita lihat dong Yesusnya ngomong ke siapa? Iya ini nih, makanya gue baca nih, lihat ini ayat 18-nya nih. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan sabat, tapi juga ia karena mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka. Nah ini. Ya, mana tadi yang gua ini nih? Belum mah. Yang gua tandain tadi. Nah ini nih Yohanes ini nih. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah berarti kalau gitu nggak pernah dong Bapak itu terdengar suaranya, bro. Itu luga. Masa kau bantah luga? Berarti luga halu. Yesus kan ngomong lagi kepada orang Yahudi yang tidak betul. Itu kan Yesus kan lagi berdebat sama orang Yahudi kan. Betul. Jadi yang tidak mendengarkan suara Bapa itu si ahli Taurat itu yang nggak pernah mendengar suaranya. Bukannya jadi Bapa nggak kelihatan mukanya. Jadi Sungai Jordan itu yang dengar siapa? Yesus kan ngomong. Ya nabi-nabi ya denger lah. Itu kan si ahli Taurat yang nggak denger. Ya nabi-nabi banyak yang denger. Ya siapa-siapa aja. Mukanya juga udah dilihat oleh Musa. Ya nggak ngeliat kan si ahli Taurat. Jangan marah-marah lah luga. Makanya kalau lu baca ayat konteksnya lihat Yesus lagi ngomong sama siapa. Yesus bukan lagi ngajarin di situ. Bapak nggak bisa dilihat suara. Yesus Bapak nggak punya suara. Orang Tuhan ngomong Musa kok. Lah itu jadi yang Sungai Jordan itu yang siapa yang di atas itu? Ya, bukan, kalau saya bukan yang Inilah yang menyebabkan orang ngomong, masuk neraka. Bentar bro. Gua mah nggak tanya siapa yang ngomong, yang gua tanya siapa yang denger nih kata-kata itu, bro. Ini kan ada kata-kata nih, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa yang suara ini yang denger siapa? Yang denger suara ini siapa yang dengernya? Gua nanya itu, yang denger suaranya siapa? Sama kayak luga. Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 orang tuh. Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka dengar. Mana tuh Petrus? Dengar Dengar suara Bapa. Gak ada situ Petrus itu. Bro, dengar bro. Nih bro, di kejadian Yesus dibaptis. Matius 17. Ya, Matius 3:17 tuh. Matius 17. Di Matius 17 di Gunung Tabor. Kejadian di Gunung Tabor. Bro. Di Matius 17. Salah, gua nggak tanya itu. Yang gua tanya, ketika kejadian Yesus dibaptis, siapa yang dengar suara Bapak ini? Itu yang gua tanya. Nah itu. Bukan di pembaptisan yang mendengar, di pembaptisan yang dengar cuma Yohanes.
Yohanes yang dengar itu. Yohanes mana? Yahya bin Zakaria. Yohanes Pembaptis. Iya, Yahya bin Zakaria nama lainnya. Ya betul. Tapi Yahya nggak ada situ mendengarkan katanya. Kan makanya lu baca ayat sebelumnya, kan sudah ada ayat kepada Yohanes. Roh dia yang mengutus aku sudah berfirman kepadaku, apabila engkau melihat roh Allah turun seperti burung merpati atas seseorang, dialah yang dengan Roh Kudus. Tuhan ngomong ke Yohanes, kalau dia nggak dengar bagaimana dia bisa tahu itu cerita. Lah, yang nulis bukan Yohanes bro, yang nulis Matius bro. Matius bukan Yohanes itu. Nah, Bukan nabi kalau dia nggak bisa dengar. Sekarang gua tanya sama lo. Kalau Nabi nggak dengar, terus dia tahu dari mana firman itu? Kalau dia nggak bisa dengar suara Bapa, dia tahu dari mana firman-firman itu? Dia dengar dari setan. Malaikat juga, malaikat. Iya, makanya yang tidak bisa mendengar itu adalah ahli-ahli Taurat, bukan Nabi. Yang tidak bisa melihat Bapa itu bukan nabi-nabi, tapi ahli Taurat. Makanya lu baca konteksnya di situ. Berarti Matius dengar gitu. Matius dengar gak berarti? Ya Matius dengar gak pas kejadian ini? Gua mau 3 orang yang dengar. 3 orang, Mana ada 3 orang? Petrus. Enggak, pas Dengerin, kejadian Yesus dengerin dulu. dibaptis. Pas Yang Yesus dibawa dibaptis. Gunung Tabor. Yang dibawa ke gunung. Gua nggak bahas yang kejadian di Gunung Tago. Yang gua tanya pas ketika dibaptis bro. Lo gimana sih? Berarti Matius bohong. Ya, Kalau dia kan cuma menulis kejadian, menulis kan di situ juga dia belum jadi murid kan. tahu Kita palsu. Kan berarti. sumber-sumbernya ada di situ. Yohanes masih hidup, Yesus masih hidup. Kan Yesusnya kan cerita dong. Yohanes juga kan cerita ke Matius. Yesus cerita ke Matius, Yohanes cerita ke Matius, Matius nulis. Hah? Matius itu belum jadi murid. Iya, Masih jadi pemungut cukai di kejadian pembaptisan itu. Jadi tahu dari mana Matius? Dia menerima informasi dong. Tanya-tanya dong. Tanya ke Yesus kan bisa. Enggak gini, Yohanes sama Matius mana? Matius tanya ke Yesus informasi itu kan bisa. Kapan itu? Matius nanyanya ke Yesus. Loh, kok ke Yesus? Kok kapan nanya kapan sih? Itu Yohanes. Jadi yang dengar siapa bro? Yohanes. Kan gue udah bilang, tahu dari mana Matius kejadian? Dengerin ya, tahu kan ditanya, tahu dari mana sih Matius kejadian itu? Kan di situ kan ada sumbernya langsung, tinggal ditanya. Tanya ke Yohanes bisa, tanya ke Yesus bisa. Kan si Matius kan dia kan cuma menuliskan informasi. Masalahnya gini Luga, masalahnya Yesus katanya Tuhan itu nggak bisa dengar suaranya. Kok bolak-balik Yesus bisa ditanya? Tuhan itu tidak bisa didengarin suaranya bagi ahli Taurat kambing. Susah kali kalau diajarin. Kamu Udah dari tadi diomongin. Nah, Kamu itu nih, Matius duluan. Jangan gitulah. Udah dari tadi dibilangin. Kan Iya, sudah Bang. dari tadi gue bilang yang tidak bisa mendengar suaranya adalah ahli Taurat. Makanya lo lihat Yesus lagi ngomong sama ahli Taurat itu. Bukan ngomong sama semua orang. Tuhan nggak bisa didengar, Bapa nggak bisa dilihat. Bukan begitu konteks omongannya. Dia lagi ngomong sama ahli Taurat. Itu kan kok itu kan percakapan. Ya, ahli Taurat kan Percakapan dengan ahli Taurat. Iya, ahli Taurat kan dengar suara Yesus, berarti dengar gitu. Kan Yesus Tuhan gue bilang. Yang dibilang itu Bapa, yang dibilang itu Bapa, maksudnya Bapa yang di langit sana. Gimana? Dia nggak pernah dengar karena mereka bawa Bapa di situ. Kami kenal Bapa, kami kenal Bapa. Lalu Yesus bilang, emang lu pernah dengar suara Bapa? Bapak itu Berarti Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan Berarti ini Yesus Yesus apa bukan Bapak? Tuhan. Iya, Bapak itu Tuhan nggak ya? Yesus dan Bapa itu satu orang. Bapaknya itu pikirannya, Yesusnya hatinya, firmannya. Tapi dengar dong Ah, orang itu emang. suara Tuhannya Berarti, tadi dulu bro, ini lebih jelimet lagi bro. Kalau lu bilang Bapa dan Yesus itu satu orang, lalu pas ketika Yesus lagi dibaptis, siapa yang ngomong? Inilah anakku, yang aku kasihi, aku berkenan kepadanya. Ini Yesus ngomong sendiri gitu. Makanya kan gue bilang begini ya. Oke, diam dulu Ya, dan ya, begini. Ya, kita dengerin, kita dengerin. Manusia, kalau kita ini kan nggak bisa begitu. Juga ini rohnya nggak bisa ngomong, pikirannya nggak bisa ngomong. Itu kan kita manusia yang terbatas. Nah Tuhan itu nggak bisa digitu-gituin. Dia itu Tuhan, bukan manusia. Dia bebas mau memanifestasikan dirinya dalam bentuk bagaimanapun, dia bebas. Memang Iya. terlihatnya seperti 3 orang, tapi itu 1 orang sebenarnya. Oh gitu. Berarti artinya ketika Makanya Yesus berkata,
Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, ketika Yesus dibaptis, suara Bapa itu suara Yesus ya? Berarti Yesus yang ngomong. Betul. Emang ya, makanya kan Iya. kan gua udah bilang, Jelasin. lu tidak bisa membatasi Tuhan. Lo kan di sini kan sedang membatas-batasi Tuhan. Yang lo omongin kan Tuhan. Kecuali yang kita omongin si Mandra. Ya Mandra nggak bisa begitu. Benar. Kita nggak bisa membatas-batasi Tuhan. Tuhan ngomong, terus kok di sini diam. Kok tuh? Oh, jadi Tuhan ngomong di situ, jadi gitu. Lo ketawa. Ya Tuhan nggak bisa lo batas-batasin. Oh, jadi kalau Yesus berdoa Dari mana kita berdoa sama Yesus gitu? sama? Jawabannya juga sama. Lo juga tidak bisa membatas-batasi Tuhan. Betul bro, setuju gue. Iya. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Gini, caranya begini. Biar gua kasih tahu kuncinya. Biar lo pinter. Dari mana kita tahu Yesus dan Bapa itu satu orang? Rohnya Yesus namanya Roh Kudus. Rohnya Bapa juga namanya Roh Kudus. Berarti satu roh. Jadi Bukan dua roh. Ya, jadi Roh Kudus itu ya. Rohnya itu Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Yesus. Oh, berarti yang merpati itu Rohnya. Yesus. Iya. Emang iya. Yesus itu kan cuma kata-kata. Firman. Iya. Yesus kan cuma kata-kata. Iya, waktu ketika merpati itu turun ke sampingnya berarti nggak ada rohnya si Yesus ya? Udah Nah, ada. Itu kan cuma simbolik doang. Simbolik bahwa Yesus itu bersama dengan Roh Kudus. Anak bayi juga punya Roh Kudus. Jadi Makanya kan gue udah bilang, rohnya Yesus itu Roh Kudus. Yesusnya adalah kata-kata. Kata-kata lu tahu nggak sih kata-kata? Firman, lu tahu nggak firman? Firman kan harus ada roh, ya rohnya Roh Kudus. Yesus itu orang ya. Ini lagi orang gila. Nah, bro, berarti gini bro. Kalau berarti bro, Yesus Udah aja lo sama keluarga itu kan lu. satu ya. Oknumnya. Gini ya. Yesus Gini. Ini nih gue nanya. Gua kasih contoh nih. Gini, Misalnya gini. Gua Reski sama si siapa nih? Si Logi ke Valesi kan 3 orang kita kan. Gua, lu sama Andre deh. Kan 3 orang kan. Luga punya roh sendiri, Reski punya roh sendiri, si Andre punya roh sendiri. Berarti ada 3 roh. 3 orang berarti 3 roh. Itu rumusnya. 3 orang, 3 roh, 3 manusia, 3 roh. Kalau Bapa, Firman dan Roh Kudus, rohnya cuma satu, yaitu Roh Kudus itu cuma roh. Roh Kudus kan rohnya cuma satu. Kecuali Roh Kudusnya ada 3. iya, masalahnya Roh Gini. Kudus itu perempuan. Enggak, gue ngerti. Berarti Bentar, Bapak bentar, nggak bentar, ada bentar. waktu Yesus Berarti gini muncul dong. di dunia. Nih, ulangin lagi. Dia mah hadir. Andre, Potong daging. Luga, Reski, ada 3 laki-laki. 3 laki-laki, 3 roh. Ya. 3 laki-laki, 3 roh, berarti 3 manusia. Kalau Yesus, Bapa dan Roh Kudus, itu rohnya cuma satu, bukan 3 roh. Enggak, masalahnya Roh Kudusnya perempuan, gue bilang tadi. Memang begini. Kan yang namanya satu manusia ini, dengerin ya, yang namanya satu manusia ini itu terdiri dari 3. Ada yang maskulin, ada yang feminin. Tapi jenis kelaminnya dibikin satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Jadi perempuannya kemana? Kalau gue paham bro itu. Begini loh, Jadi sifat yang dari dimaksud Yesus. dengan perempuan, basicnya yang namanya roh itu sebenarnya perempuan. Makanya kan perempuan itu kan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Sebenarnya di dalam laki-laki itu ada perempuan. Itulah tulang rusuk itu yang diambil itu. Makanya di dalam satu laki-laki sebenarnya ada feminin. Orang bebas. Kok orang bebas sih? Itu bro, itu namanya filsafat karakteristik bro, paham gue itu. Oh ya, paham. Itu filsafat. Makanya tuh Adam, dengerin, Hawa itu diambil dari Adam. Berarti di dalam Adam ada perempuan dong. Iya, itu masih Hawa itu. Ya, biar Adam nggak mellow, makanya diambil tuh orang rusuknya. Ya, makanya kan Oke. kekuatan seorang laki-laki itu ada di perempuan. Makanya ada pernikahan. Di dalam pernikahan itulah menunjukkan suatu lembaga. Bentar, bro. Ini kembali ke merpati aja bro. Bro. Tuannya Luga nggak Gua bawa mah itu. nggak nanya ke sana bro. Gua paham filsafat itu bro. Kalau soal yang itu, makanya gua nggak tanya itu. Kalau gua yang mau gua tanya gini, ketika orangnya satu gitu, kata lu tadi kan lu analogikan orangnya satu, cuma beda gitu. Kalau itu nggak masing-masing kayak manusia gitu kan. Nah yang gua tanya gini, ketika Yesus di Taman Getsemani itu kan Yesus berdoa kepada Bapa. Berarti setuju dong kalau Yesus berdoa pada dirinya sendiri bro? Sebenarnya iya. Nah, itu. Oke, Yesus berdoa pada dirinya sendiri. Iya. Betul. Gak apa-apa. Karena begini. Bener berarti bro ya. Begini. Yang disalib itu Kenapa Yesus? Gini. Kenapa Yesus bisa dikatakan berdoa kepada dirinya sendiri? Kan dia itu
ya memang harus dengan cara seperti itulah dia bisa menyatakan dirinya. Betul. Iya. Yesus berdoa pada Nggak bisa dengan cara lain lagi. Makanya, tetapi kan Yesus juga menjelaskan, aku dan Bapa itu satu. Sampai si Filipus kan bingung. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu udah cukup. Ini kan sama sebenarnya. Kalian inilah Filipus air zaman. Tolong tunjukkan Bapa. Bapa itu beda sama lo. Sampai Yesus berkata, Filipus. Tapi gambar tadi beda. Sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat Bapa, ia telah melihat aku. Ngeri nggak omongan Yesus itu? Iya. Tapi gambar tadi beda. Tapi- Yesus sama Bapak tadi beda gambarnya. Itu gambar. Kalau itu kan gambaran Katolik. Gambaran Katolik ini kan beda. Katolik dengan- sesat Bang Jo. Katolik itu sesat, bukan Bang Jo. Kristen. Iya, Katolik itu Buddha. Iya. Juga. Nah sekarang gini bro, pertanyaan gua bro. Yesus ketika di tiang salib itu kan dia teriak kan, Eli Eli lama sabachthani kan, yakni ilahku mengapa kau meninggalkanku. Nah ini Yesus berarti ngomong sama dirinya sendiri juga bro, Iya betul. atau lagi Gini. cosplay lagi acting? Begini, Ya gimana? gini. Pada waktu Yesus menanggung dosa dunia, dia sudah menjadi dunia yang berdosa. Dia sudah menjadi manusia yang berdosa. Jadi pada waktu dia sebagai manusia yang berdosa, jadi dia ini udah jadi, artinya gini, pada waktu dia disalib, dia sudah menjadi orang berdosa yang harus minta tolong. Dia berdosa. Kan dia menembus. Berarti Iya. Tuhan berdosa. Berarti lagi acting gitu yang bisa dibilang lagi cosplay gitu ya? Bukan. Jadi gini loh kan yang harus dihukum kan manusia, yang harus dibunuh kan manusia. Tetapi kan dia mau dibunuh. Nah pada waktu dia dibunuh itu kan sakit rasanya, sedih rasanya, bahkan mati. Tuhan Nah. berdosa. Nah, menjadi dosa, menanggung dosa, bukan berdosa, menanggung dosa. Aku menanggung hukuman itu. Menjadi Menanggung berdosa. hukuman itu bukan berdosa, artinya dia menanggung hukuman itu, dia menjadi penanggung hukuman orang yang berdosa itu, ya sehingga ya dia mengekspresikan orang yang sedang kesakitan. Lo kan dipukul kan sakit. Itu bukan Ya acting. berarti nggak salah. Kan dong. berdarah. Berarti nggak salah dong. Kan mati. Ya berarti. Ya yang gua tanya gini ketika dia ngomong Allahku, yang gua nanya Allahku itu, dia itu berarti lagi cosplay bro. Benar. Tidak, karena dia mengalami penyiksaan itu yang harusnya manusia disiksa, ya dia disiksa. Ya namanya orang disiksa ya sakit. Berarti Tuhan lu pernah merasakan kesakitan berarti. Oh iya, bahkan mati. Bukan cuma sakit, mati. Oke, Tuhannya mati. Ya. Dia Oke, bro, yang makasih dia bro, perlu. puas dengan jawaban lu bro. Nah, pada hari ketiga bangkit. Nah itu dia. Ini apa yang dikandung oleh siapa, bro? Tuhan Luga? Nah yang bangkit kan siapa bro? Itu yang gua mau tahu. Roh Kudus, bukan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Gak bisa bangkit sendiri gitu. Yang membangkitkan merpati. Ya Roh Kudus itu kan rohnya Yesus, yang bangkit sendiri lah, gimana sih lo? Roh Kudus itu kan rohnya Yesus. Yesus kan kata-kata doang. Jadi merpati gitu. Itu orang bro. Itu orang, jadi selaminya perempuan Bang Jo. Perempuan. Yang membangkitkan perempuan itu. Iya Makanya betul. ada filosofis gini bro. Laki-laki bro, itu biasanya kalau deketin perempuan bangkit bro. Ya memang Nyambung gitu, bro, nyambung. kekuatan laki-laki itu ada di perempuan Iya, memang. iya. Coba lo kalau nggak ada istri, pasti lo lemah. Oh. Kalau ada cewek lo pasti banget. Kayak bangkit ya. Bener bro, nih bro, gue juga kalau deket bini gue ya bro ya, mendadak ada yang bangun bro. Nah itu benar, artinya lo semangat kan kalau ada istri kan. Iya. Coba lo sendiri. Betul. Kenapa gua begitu semangat berdebat sama lo? Karena ada cewek cantik di belakang gua yang memberikan semangat buat gua. Kalau dia nggak ngasih semangat, mungkin kita nggak ada perdebatan hari ini. Mungkin gua udah tidur dari tadi. Berarti bukan Roh Kudus Betul, di belakang Luga. Iya kan, artinya kan Roh Kudus itu kan juga memanifestasikan perempuan juga sebagai perwujudannya. Coba saya tanya dulu. Berarti dia Mang Tuhan punya juga. budrek ya Mang? Ada nggak budrek? Budrek nggak ada ya? Dan membangkitkan Roh Kudus aja lo nggak bisa jawab. Mau nanya bodrek sih, siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Coba lo jawab. Yang mana? Tanya bodrek sok pintar. Lo coba jawab. Siapa yang membangkitkan Yesus? Coba jawab. Ada Merpati. Hah? Merpati. Siapa yang membangkitkan?